Halo ikan lovers, kali ini kita akan membahas soal lagi, yaitu bongkar soal SKB. Untuk itu, karena banyak yang hasil review kemarin atau video kemarin banyak tanggapan positif dan banyak yang nge-view dan like dan subscribe, makanya saya akan buat kembali videonya, video soal SKB perikanan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, tanpa banyak bacot lagi, mari kita bahas soal SKB. Tapi jangan lupa like, subscribe, and comment biar saya makin semangat untuk membahas soal-soal SKB lainnya. Adapun soal-soal ini saya ambil dari Super Team, dan jika kalian berminat untuk belajar SKB perikanan, maka kalian bisa ikut di bimbel Super Team. Adapun paketnya itu ada materi SKB perikanan lengkap, budidaya, pengolahan, manajemen, dan tangkap. Yang kedua itu ada paket TO berdasarkan FR SKB perikanan dan perkembangannya. Yang ketiga ada kumpulan FR SKB perikanan 2020, lalu ada bimbingan belajar SKB perikanan, dan ada grup, membuka 5 grup, satu grup ada 7 orang. Jadi kalian yang ingin berminat di paket Super Team ini, kalian bisa kontak adminnya, saya taruh di deskripsi. Oke. Ya, adapun soal-soal yang kita bahas ini adalah paket dari soal Super Team ini. Jadi langsung aja kita bahas. Let's go. Oke, yang pertama, pada saat air laut pasang, zona ini tergenang air laut, sedangkan pada saat air laut surut, zona ini menjadi daratan. Zona apa yang dimaksud adalah A. Zona litoral, B. Zona abisal, C. Zona batial, D. Zona neritik. Ya, saya kasih waktu seperti biasa 3 detik untuk menjawab. Setelah itu kita bahas bareng-bareng. Oke, langsung aja kita bahas. Pada saat air laut pasang, zona ini tergenang air laut, sedangkan pada saat air laut surut, zona ini menjadi daratan. Zona yang dimaksud adalah yaitu A. Zona litoral. Jawabannya kita bahas aja langsung. Zona litoral merupakan wilayah laut yang dibatasi oleh pasang surut dan pasang naik air laut. Pasang surut dan pasang naik air laut. Pada saat air laut surut, wilayah ini akan menjadi daratan dan pantai. Nah, ketika saat air laut pasang, wilayah ini akan tenggelam. Laut zona litoral berada di antara garis laut surut dan garis air laut pasang, atau disebut juga sebagai zona pasang surut. Jadi jawabannya yang A ya teman-teman. Lalu kita bahas zona neritik. Zona neritik merupakan wilayah laut yang kedalamannya maksimalnya adalah 200 meter. Kedalaman 200 meter masih tergolong dangkal dan sinar matahari masih dapat menembus hingga ke dasar laut. Zona litoral merupakan wilayah pasang surut yang berada di garis air laut pasang dan surut. Sinar matahari yang mampu menembus zona neritik membuat zona ini kaya akan organisme laut, mulai dari berbagai jenis ikan, gangga, terumbu karang, dan berbagai jenis lainnya. Pada zona neritik juga banyak mengandung banyak oksigen, oleh karenanya terdapat banyak organisme plankton. Zona neritik adalah kehidupan sehari-hari dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat wisata, terumbu karang, tangkapan,
ikan dan budidaya kerang serta rumput laut. Lalu ada zona batial. Zona batial merupakan wilayah laut yang memiliki kedalaman 200 sampai 250 meter serta cahaya matahari sudah mulai meredup. Kondisi matahari yang sudah mulai meredup membuat biota laut tidak begitu banyak tinggal di sini jika dibandingkan zona neritik. Zona batial banyak dihuni oleh hiu, lumba-lumba, gurita, ikan paus, ikan-ikan besar. Namun tumbuhannya sudah jarang hidup di zona ini. Dalam kehidupan sehari-hari, zona batial dimanfaatkan untuk penangkapan ikan dengan skala besar. Lalu ada zona abisal. Zona abisal merupakan zona laut yang sangat dalam dan gelap serta memiliki tekanan yang tinggi. Zona abisal juga disebut laut dalam dengan kedalaman lebih dari 2.500 meter. Zona yang sangat gelap dan memiliki temperatur yang tinggi membuat hanya beberapa hewan saja yang bisa hidup dan beradaptasi. Nah, itulah dari literatur dari keempat ini, kalian harus ingat, mungkin akan keluar di SKB perikanan. Oke, lanjut soal kedua. Penyakit udang, penyakit WFD, White Fishes Disease, kebanyakan disebabkan oleh infeksi bakteri A. Myonecrosis virus, B. Hematopoietic necrosis virus, C. TSV, D. Vibrio parahemolyticus. Ya, silakan teman-teman yang ingin menjawab, saya kasih waktu 3 detik. Oke, langsung aja kita bahas. Penyakit WFD, White Fishes Disease, kebanyakan disebabkan oleh bakteri Vibrio harveyi dan Vibrio parahemolyticus. Penyakit ini ditandai dengan keluarnya feses yang berwarna putih pada udang Panama. Feses tersebut merupakan organ pencernaan udang yang rusak lalu membusuk dan menyatu bersama dengan kotoran. Jadi jawabannya yaitu adalah yang D ya teman-teman. Oke, gimana? Susah? Gampang? Oke, lanjut. Proses mematikan mikroba disebut dengan A. Sterilisasi, B. Blanching, C. Pasteurisasi, D. Autolisisi. Ya, saya kasih waktu 3 detik untuk menjawab. Silakan jawab. Oke, langsung aja kita bahas. Sterilisasi didefinisikan sebagai upaya untuk membunuh mikroorganisme termasuk dalam bentuk spora. Desinfeksi merupakan proses untuk merusak organisme yang bersifat patogen, namun tidak dapat mengeliminasi yang bentuk spora menurut Thiele 2017. Jadi jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Dalam waktu 3 bulan, ikan lele dengan bobot rata-rata 10,5 gram mampu tumbuh hingga bobot rata-rata 300 gram. Berapakah laju pertumbuhan mutlaknya setiap hari? A 1,5, B 3,2, C 2,8, D 3,5, E 3,5. Dan saya kasih waktu 5 detik karena soal hitungan, jadi teman-teman bisa mencoret-coret di kertas coretan ya, atau mempause videonya. Oke, silakan. Oke, langsung kita bahas. Dalam waktu 3 bulan, lele dengan bobot awal 10 gram mampu hingga bobot rata-rata 300 gram. Berapa laju pertumbuhan mutlaknya setiap hari? Diketahui bobot awal yaitu 10,5, lalu ada bobot akhirnya 300 gram, lalu waktu pemeliharaannya 90 hari karena ini 3 bulan, maka
hanya 3 bulan, maka karena kita mencari hari, maka dihitung ke 90 hari. Ditanya laju pertumbuhannya. Rumusnya yaitu bobot akhir dikurang bobot awal dibagi waktu pemeliharaan. Kita langsung masukkan aja bobot akhir lalu bobot awal waktu pemeliharaan. Ini panjangnya, lalu dibagi per hari, maka hasilnya 3,2. Jadi jawabannya yang B yang teman-teman. Oke, lanjut soal berikutnya. Gambar di bawah ini gambar di bawah jenis wadah budidaya. A. Kolam semi intensif, B. Kolam pemijahan, C. Bak terpal, D. Kolam intensif, E. Kolam alami. Ya, saya kasih waktu 3 detik untuk menjawabnya. Oke, langsung kita bahas aja. Let's go. Dalam usia budidaya ikan ada beberapa tahap proses yang terjadi. Salah satunya yaitu proses pemijahan. Kakaban adalah sebuah media di dalam kolam pemijahan berupa ijuk, rumput alami, dan sebagai berikut, yang dapat menjadi melekatnya telur ikan ketika proses pemijahan. Dan ini merupakan sebuah yang namanya kakaban. Tempatnya menempelnya telur, bisa telur ikan mas dan lain-lain. Jadi jawabannya adalah kolam pemijahan, karena di sini ada kakaban. Oke, lanjut soal berikutnya. Gampang bukan? Gejala tubuh yang putih memucat dengan bercak hitam bermunculan di area tubuh udang. Selain itu, organ pencernaan udang akan menjadi kosong dan hancur karena udang yang terjangkit virus tidak ingin makan. Disebabkan oleh virus: A. Myonecrosis virus, B. Vibrio harveli, C. Vibrio parahemolyticus, D. TSV, E. Hematopoietic necrosis virus. Oke, silakan jawab. Oke, langsung aja kita bahas. Udang sampel diambil dengan kondisi hidup. Secara klinis, sampel yang diambil digunakan dalam uji sudah menunjukkan gejala TSP, yaitu berenang ke pinggir, daging agak lunak, ekor kipas kemerahan, dan terdapat bercak hitam di bagian lapisan corticula. Sampel yang secara klinis menunjukkan gejala terinfeksi TSP selanjutnya diuji dengan pemeriksaan PCR dan hasilnya TSP positif. Sampel udang Panama yang terdeteksi TSP positif langsung dilakukan isolasi virus untuk memperoleh virus TSP. Jadi jawabannya yang D yang teman-teman, dari gejala-gejala yang ditanyakan pada soal. Oke, lanjut soal berikutnya. Bakteri yang menyebabkan wabah korela adalah A. Echeuma spinosum, B. Vibrio cholera, C. Phaedococcus halophilus, D. Vibrio parahemolyticus. Oke, langsung aja. Oke teman-teman, langsung kita bahas. Meski gejalanya mirip diare dan sering dianggap sepele, nyatanya penyakit kolera bisa berujung kematian. Penyebab kolera adalah bakteri Vibrio cholerae dan Vibrio eltor. Kedua bakteri ini menyerang usus sehingga menyebabkan orang terinfeksi akan mengalami diare parah disertai muntah-muntah. Jadi jawabannya yang B ya teman-teman. Oke, lanjut. Kepanjangan dari GMP yaitu A.
good manufacturing product, B. good manufacturing practice, C. good manufacturing products, D. good machine product. Silakan jawab teman-teman. Oke, langsung kita bahas. Good manufacturing practice adalah suatu perubahan cara memproduksi pangan yang baik dengan tujuan agar produsen menghasilkan produk yang bermutu sesuai dengan tuntutan konsumen, yang berarti produk tersebut terjamin mutunya dan aman dikonsumsi. Ruang lingkup kegiatan Good Manufacturing Practice atau GMP meliputi lokasi bangunan, fasilitas sanitasi, mesin dan peralatan, bahan, pengawasan proses produk akhir, laboratorium, karyawan, pengemasan, label, dan keterangan produk, penyimpanan, pemeliharaan dengan program sanitasi, pengangkutan dokumentasi dan pencatatan, pelatihan, penarikan produk, dan pelaksanaan pedoman. Jadi jawabannya yang B ya teman-teman. Oke, gimana, susah apa enggak? Gampang lah ya. Oke, lanjut soal berikutnya. Kegiatan pengawetan pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam disebut A. rehabilitasi, B. recovery, C. reklamasi, D. restorasi. Oke, langsung kita bahas. Preservasi adalah kegiatan untuk melestarikan bahan perpustakaan yang mencakup semua pertimbangan material manajerial. Konservasi artinya pengawetan mencakup kebijakan pemeliharaan sebagai upaya pencegahan untuk melindungi bahan produksi dari kerusakan. Restorasi adalah perbaikan yang menyangkut teknik pertimbangan terkait untuk memperbaiki bahan perpustakaan yang rusak. Pelaksanaan pelestarian bahan perpustakaan dilakukan secara fisik, dokumen atau kandungan kebijakan yang tertulis. Jadi kita ambil kesimpulan dari ini, yaitu pengawetan dan perbaikan, dan istilah ini bisa disebut juga restorasi, dan sama juga di swakalang juga bisa disebut restorasi, yaitu kegiatan pengawetan dan pengelolaan kawasan untuk menjadikan perbaikan. Oke, gimana? Kita lanjut. Bakteri patogen yang terdapat pada produk ikan kaleng adalah A. Pediococcus halophilus, B. Clostridium botulinum, C. Echuma cottoni, D. Palembobacterium, E. Micrococcus. Silakan dijawab teman-teman. Langsung saja kita bahas. Bakteri yang sering terdapat di produk sarden kemasan kaleng adalah Clostridium botulinum, bakteri yang paling tahan panas dan mampu menghasilkan toksin yang sangat mematikan. Jadi jawabannya yaitu yang B ya teman-teman. Oke, yaitu Clostridium botulinum yang terdapat pada produk ikan kaleng. Oke, selesai. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau yang ingin disampaikan, silakan teman-teman bisa komen di komentar. Jika kalian suka dan ingin melanjutkan video ini, silakan komen di komentar dan like, subscribe, dan jangan lupa bagikan teman-teman kalian. Oke, sampai di sini. Terima kasih telah menyimak dan mengklik video ini, dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Jika kalian suka, komen, dan jika ingin dilanjutkan membahas soal-soalnya, silakan komen di komentar. Oke, terima kasih. Sampai di sini. See you again.